Nah, ini kategori dari gawat darurat ya. Kategori dari gawat darurat itu ketika pasien datang di GD misalnya, ya, itu ada kategorinya. Ada pasien gawat tetapi tidak darurat, ada pasien darurat tetapi tidak gawat, atau sudah gawat sudah darurat. Ya. Itu kita harus tahu. Jadi kita akan memilah-milah pasien tersebut itu mana yang akan didahulukan kita berikan tindakan. Ya. Nah, yang gawat tidak darurat itu artinya adalah kondisinya itu mengancam nyawa, ya, mengancam nyawa. Namun ketika kita jeda tindakannya, ya, itu masih aman. Ya, kita jeda tindakannya itu masih aman. Misalnya pasien dengan diagnosis kanker dan sebagainya. Ya, kanker itu dia resiko mengancam nyawa, tetapi tidak diberikan tindakan segera itu masih aman. Ya, tetapi kalau misalnya kita tunda terus-menerus, ya itu bisa mengancam nyawanya juga, ya, mengancam nyawanya juga. Jadi tetap akan kita lakukan tindakan, tetapi bisa dijeda walaupun beberapa menit. Ya, itu gawat tidak darurat, jadi mengancam nyawa namun tidak memerlukan penanganan segera. Yang kategori 2 adalah darurat tidak gawat. Ya, berarti darurat ini dia membutuhkan penanganan segera paling lambat 10 menit. Ya, paling lambat 10 menit. Jadi dia butuh penanganan segera butuh ditolong gitu. Tetapi tidak mengancam nyawa. Ya, tidak mengancam nyawa. Cuma jika kita terlambat menolongnya lebih dari 10 menit atau bahkan 1 jam baru kita tolong, itu bisa mengancam nyawa. Jadi kita taruh darurat, namanya darurat itu kita segera, kalau bisa mungkin segera kita tolong gitu. Tetapi kalau kita tidak segera menolong, ya tidak segera menolong, itu nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai terlambat terlalu lama. Ya, contohnya pasien-pasien dengan snake bite, ya, dengan gigitan ular. Ya, dengan gigitan ular. Kalau gigitan ularnya tipe-tipe ularnya Semarang itu kan, ular Semarang itu kan ada ular didor, ular bajing ya, ular tanah itu sama ular bajing yang hijau sama hijau gepeng kemerahan itu ya. Itu yang kasus yang sering terjadi di rumah sakit saya itu snake bite ya. Itu ketika dia di apa namanya digigit, bekas gigitannya itu bengkak. Bekas gigitannya bengkak. Ya. Nah itu kalau sebisa mungkin kita segera melakukan tindakan. Kita kasih dia abu ya, nanti bisa ular supaya bisanya itu nggak merambat kemana-mana gitu kan. Ya, jadi penanganannya itu harus segera. Tetapi kalau kita tunda sebentar, ya, kita tunda sebentar, itu dia nggak mengancam nyawa. Ya. Tapi kalau tunda terlalu lama, itu akan mengancam nyawa. Itu darurat tidak gawat. Jadi sebisa mungkin kita berikan tindakan ya. Nah yang ketiga adalah sudah gawat dan darurat. Ya, sudah gawat dan darurat. Kalau gawat darurat kalian bisa ini sendiri ya, mempersepsikan sendiri ya, jangan mempersepsikan sendiri. Kalau gawat darurat berarti pasien benar-benar dalam keadaan yang mengancam nyawa, ya, dan diperlukan penanganan yang sangat segera. Ini yang sangat segera. Tadi kalau darurat tidak gawat itu bisa segera paling lambat 10 menit, ya, karena tidak mengancam nyawa. Tetapi jika terlambat lebih dari 10 menit tadi, itu bisa mengancam nyawa. Kalau darurat tidak gawat. Tapi kalau gawat darurat, sebisa mungkin kita paling lambat 2 menit. Paling lambat 2 menit. Ya, karena kondisinya betul-betul mengancam nyawa. Contohnya misalnya, pasien ada sumbatan jalan nafas. Ya, pasien sumbatan jalan nafas. Total misalnya, ya, pasien kesedak bakso ya, yang makan bakso kesedak nggak bisa nafas gitu ya. Nah itu bayangkan saja kalau kita nggak segera tangani atau lebih dari 2 menit, pasiennya bisa meninggal dengan cepat. Ya. Jadi selama kurang dari 2 menit ini, sebisa mungkin kita hilangkan sumbatannya. Nah, kita dinamakan gawat darurat. Atau pasien henti jantung, datang ke IGD, ya jantungnya sudah tidak berdetak. Kalau pasien henti jantung, ingat ya, henti jantung itu sudah berarti henti nafas. Ya, jadi pasiennya jantungnya berhenti,
kita ceknya nadi karotisnya ini, ya itu berhenti, itu jelas sudah henti nafas, ya nggak ada nafas. Tapi kalau pasiennya itu henti nafas, berarti apnu ya, nafasnya nggak ada, itu belum tentu jantungnya berhenti. Ya, jadi harus dipahami. Pasien henti jantung, jantungnya berhenti berdetak, itu nafasnya sudah pasti berhenti. Tapi kalau pasien berhenti nafas, belum tentu jantungnya berhenti. Ya, jadi harus kita cek. Karena penanganannya kan berbeda. Kalau pasiennya henti jantung, berarti kita genjot jantungnya, kita genjot dadanya, RCP ya, kita resusitasi, ditambah dengan kita memberikan oksigen dengan bagging tadi, kita berikan oksigen. Ya. Tapi kalau pasiennya henti nafas, ya ternyata kita cek nadi karotisnya masih ada, cuma nafasnya jelek, gasping ya, gitu, gitu kan satu-satu misalnya. Nah kita cukup memberikan oksigen aja, pakai vagal mas. Nah kita berikan oksigen. Atau nanti kalau saturasinya sudah turun dan sebagainya, ya kolaborasi dengan dokter, dokter akan melakukan intubasi, ya masang selang lewat mulut itu sampai ke trakea. Ya intubasi namanya ya. Kita masang ET, endotracheal tube sampai ke trakea. Ya, itu kalau pasiennya nafasnya jelek, tapi jantungnya masih berdetak. Kalau jantungnya sudah tidak ada, henti jantung, ya berarti kita RCP genjot plus kita berikan oksigen atau bantuan nafas. Nah, kategori keempat adalah tidak gawat dan darurat. Berarti tidak gawat dan tidak darurat. Ya. Nah, ini tidak perlu membutuhkan pertolongan segera. Contohnya pusing tadi atau nyeri dengan skala ringan. Itu masuk hijau. Ya. Kalau misalnya pasiennya banyak dan kondisinya ada merah kuning, ya hijau ini dikerek kayak gitu kan. Nanti dulu gitu ya. Kita prioritas yang merah sama yang kuning. Nah, ini komunikasinya harus bagus, jangan sampai yang hijau ini protes nanti. Ya, kita komunikasinya yang bagus bahwa di GD itu tidak berdasarkan duluan siapa yang datang, tapi berdasarkan keemergensian. Ya. Sudah paham sampai sini? Ada yang tanyakan? 4 kategori ini. Gawat tidak darurat itu mengancam nyawa, namun tidak memerlukan penanganan segera. Kalau darurat tidak gawat, itu membutuhkan penanganan segera paling lambat 10 menit. Ya, tapi tidak mengancam nyawa. Tapi kalau terlambatnya lama, itu baru mengancam nyawa. Ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya tidak bisa on kamera karena tadi sudah dicoba keluar masuk. Ya. Izin bertanya Pak, jadi kan ada triase di UGD. Nah, itu nanti yang menentukan itu dari kalau kita praktek itu yang menentukan dari dokternya atau dari perawat seniornya atau siapa ya Pak? Atau kita boleh menentukan sendiri? Ya. Idealnya kalau di itu idealnya adalah di ruang trias. Di triase itu ada dokter dan ada perawat. Ya, ada dokter dan ada perawat. Ya, perawat dan dokter itu sama-sama akan melakukan assessment terkait triasenya. Karena beberapa rumah sakit itu dia menggunakan metode trias itu kan berbeda-beda. Ya, menggunakan model trias itu berbeda-beda. Nanti ketika sudah selesai, misalnya Anda mau belajar, itu nanti Anda cari model trias. Trias IGD ya, bukan trias bencana loh ya. Beda karena trias IGD dengan bencana. Trias IGD misalnya menggunakan SI, ya, severity index gitu kan, emergency severity index. Nah, kita yang lihat parameternya apa? Misalnya SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, itu masing-masing ada parameternya. Tekanan darahnya berapa, skala nyerinya berapa, kondisinya sadar atau enggak. Itu akan menentukan SI berapa. Kalau dia SI5, SI4 itu masuknya hijau. Ya, tapi kalau SI1, ya, SI2 itu butuh penanganan segera. Nah, itu kita bisa memutuskan itu kalau memang di BD-nya settingnya adalah di sana belum ada dokter yang menjaga triasnya. Tetapi idealnya seharusnya ada. Ya, harusnya ada. Kalau di sana ada dokter triasnya, ya kita bisa sampaikan ke dokter trias, ini hasil asesmennya, keputusannya apa gitu kan. Jadi keputusannya kita kolaborasi di sana. Ya. Dan perawat trias pun di sini itu bukan perawat yang memang belum pernah ya. Jadi mereka memang sudah terlatih triase karena triase itu penentu ya. Triase itu lebih berat kerjanya.
Jangan sampai triase itu yang harusnya dia merah, dia masukkan label kuning. Ya, under trias namanya under trias. Ya, salah kan? Under trias kan? Harusnya merah, dia masukkan kuning gitu. Nah, kalau kuning berarti kan ada jeda misalnya. Oh, ini tidak segera ditangani dulu, oke. Kita tangani yang merah yang sudah ada. Padahal ini harusnya merah gitu. Nah, tiba-tiba ketika yang merah di sana sudah stabil, kita balik ke kuning, yang tadi itu akhirnya apa? Akhirnya meninggal gitu. Nah, itu under trias. Under trias. Maka perawat trias itu memang betul-betul perawat yang sudah terlatih. Ya, karena memang kerjanya itu memilah, ya, kerjanya memilah, dan itu butuh pemikiran yang memang luar biasa, ya, pemikiran luar biasa, keputusan yang memang harus tepat. Jangan sampai under bias atau over bias. Yang harusnya dia hijau dikasih level kuning, ya. Nah, itu nanti kasihan yang kuning-kuning yang lain, gitu kan. Ya, dia harusnya hijau ya hijau, itu over. Kalau under bias berarti yang harusnya merah jadi kuning, atau harusnya kuning jadi hijau. Ya, itu salah. Itu ya. Gak siapa tadi? Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi yang perlu didiskusikan? Belum ada? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu kategori dari gawat darurat secara umum ya. Tapi kalau kaitannya dengan trias, model trias itu ada banyak. Nanti Anda bisa mencari. Slide-nya sudah berubah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini tujuan dari pelayanan gawat darurat. Ya, tujuan dari pelayanan gawat darurat itu yang pertama adalah to save life and prevent disability. Jadi kita menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya gawat darurat itu life saving-nya ya kita perhatikan ya, kemudian prevent disability, jangan sampai akan muncul masalah atau kecacatan. Ya, kayak tadi kita busak-busuk tinggalkan akhirnya ekstremitasnya cacat, itu jangan sampai. Nah, kemudian merujuk melalui sistem rujukan. Ya. Jadi kalau di unit emergency misalnya, ya, misalnya kok fasilitas di sana kurang lengkap, ya itu bisa dirujuk ke rumah sakit lain dengan tipe di atasnya atau tipe yang sama dengan sarana prasarana yang lengkap, bukan tipe yang di bawahnya ya. Misalnya rumah sakit tipe B boleh dengan tipe B atau tipe A, kita rujuk ke sana dengan sarana prasarana yang lebih lengkap. Ya. Nah, rujukan antar rumah sakit itu nanti kalau Anda bekerja di rumah sakit ada namanya sistem SISRUT ya. Sistem SISRUT ya, sistem rujukan terpadu. SISRUT namanya. Ya. Nah, kemudian di GD atau pelayanan gawat darurat itu juga fungsinya salah satu adalah menanggulangi korban bencana. Jadi kalau bencananya itu di lokal di rumah sakit apa ya namanya misalnya di daerah X di sana ada bencana gitu. Di sana juga ada rumah sakit terdekat. Nah, para korban itu biasanya dilarikan ke rumah sakit itu. Dilarikan ke rumah sakit yang ada kan. Otomatis rumah sakit itu akan mengalami kolaps pasien ya. Pasiennya akan banyak banget. Pasiennya banyak banget. Nah, ini ada korban massal yang datang ke rumah sakit, berarti sistem trias akan diaktifkan. Ya, sistem trias itu akan diaktifkan. Dipilah betul mana yang harus didahulukan. Ya, bahkan kalau di rumah sakit yang memang ada bencana di sana, ya mereka pasien-pasien itu bahkan di selasar-selasar, ya bahkan di selasar-selasar. Itu kalau dia datang ke rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya korban bencananya itu masih di lapangan, rumah sakit itu biasanya juga punya tim yang ditunjuk untuk membantu. Tim bencana yang membantu atau dikirimkan ke lokasi bencana. Biasanya ada koordinasinya. Ya, rumah sakit ini siapa yang dikirimkan? Rumah sakit ini siapa yang dikirimkan? Nah, nanti di sana Anda tidak di lapangan itu Anda tidak berperan tiba-tiba langsung melakukan tindakan berbeda-beda enggak. Tetapi ada koordinasinya, ada koordinatornya. Laporan dulu dengan koordinatornya dari rumah sakit ini ada berapa orang. Nah, kita mau tanya ini kita tugasnya di sini apa gitu ya. Sampai sejauh mana itu baru kita melakukan tugasnya. Ya, itu menanggulangi korban bencana. Dan nanti kalau misalnya ternyata misalnya nih kalian diturunkan ke lapangan ya ditunjuk sebagai triase ya korbannya banyak, korban masalahnya banyak. Triase yang digunakan itu akan berbeda dengan triase rumah sakit. Ya. Triase bencana itu beda dengan triase rumah sakit.
Nanti kayaknya di kebencanaan ada sendiri ya materinya ya. Jadi nggak saya jelaskan di sini. Jadi intinya triase bencana dengan triase rumah sakit itu berbeda ya. Berbeda. Sama-sama memilah, cuma tekniknya berbeda. Slide-nya sudah berubah? Belum? Belum Pak, tujuan. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Nah ini kegawat daruratan pre-hospital tadi yang saya sampaikan ya. Nah ini kita harus bisa memberikan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat saat korban ditemukan ya. Jadi kita harus kenali dulu. Tadi misalnya pasien-pasien dengan serangan jantung kita harus kenal. Ya, kita harus kenal. Apa yang harus kita lakukan pertama? Oh, langsung bawa ke rumah sakit misalnya. Nah, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pertolongan, proses transportasi sampai rumah sakit atau vaskes lain itu menentukan kondisi korban selanjutnya. Ya. Jadi kecepatan ketepatan dalam memberikan pertolongan. Jadi kita memberikan pertolongannya itu secara cepat tepat, kemudian kita transport ya sampai ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu tertolong. Ya. Tetapi kalau misalnya kita lama memberikan pertolongannya lama, kita masih bingung harus apa yang harus dilakukan, kemudian baru kita naikkan ke ambulan, ambulannya juga lama, jaraknya jauh, di ambulan, maaf, di ambulannya misalnya ya, di ambulannya misalnya fasilitas di dalam ambulan itu sedikit, misalnya oksigennya kok tidak ada cadangan, tiba-tiba oksigennya habis. Gitu. Nah itu sampai sana bisa aja pasien sampai rumah sakit itu meninggal. Ya, bisa aja sampai rumah sakit meninggal. Ya. Saya beberapa kali pernah dapat kasus di BD itu pasien datang dengan kondisi DOA. DOA. Apa itu DOA? Ada yang tahu? Doa, doa bukan doa seperti ini ya. Ada yang tahu doa apa? Maaf Pak, slide-nya kayaknya belum ganti ya Pak? Tuh, katanya udah ganti. Belum Pak. Yang kelima Pak, tujuan pelayanan garda. Masih kelima. Ini sudah pernah Sudah Pak. Sudah, Pak. ya? Sudah. Sudah ganti ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Tadi apa yang dimaksud DOA? Pernah dengar nggak? Ada istilah DOA, ada istilah DOE. Pak. Hah? Death on arrival. Ya, death on arrival ya. On Apa itu death on arrival? Coba ada yang tahu? Yang tadi menjawab death on arrival itu apa? sampai di Pasien datang di rumah sakit dengan kondisi keadaan meninggal Pak. Nah, ya betul ya. Jadi pasien itu datang ke IGD itu sudah kondisinya meninggal. Jadi belum masuk ke IGD pun dia di ambulan itu di perjalanan dia sudah meninggal. Ya, itu death on arrival. Tapi ada istilah DOE, ya ada DOA, ada DOE. Kalau DOE, ya death on enter, itu ketika pasien datang, dia sudah masuk ke IGD, tapi kondisinya jelek, langsung ditindakan resusitasi dan meninggal. Itu DOE. Ya, death on enter, dia sudah masuk. Gitu. Nah, beberapa kali saya menemukan DOA, death on arrival. Jadi turun dari mobil, ya, pasiennya itu sudah masuk ke IGD, ya. Kemudian saya lihat, kita lihat, ya, kok nafasnya udah tidak ada, jantungnya udah tidak ada. Kemudian kita EKG, kakinya udah flat, oh berarti ini sudah meninggal di perjalanan. Ya itu death on arrival. Jadi itu saya katakan bahwa tadi kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pertolongan pertama, ya, kemudian proses transportasinya, nah itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Ya. Saya pernah punya pengalaman juga ketika waktu itu bulan Juli ya, bulan Juni atau Juli saya lupa, itu COVID-nya kan tinggi sekali ya. COVID-nya tinggi sekali dan di rumah sakit saya bahkan ada pasang 3 tenda ya. 3 tenda di luar IGD itu ada 3 tenda.
Nah, ketika COVID-nya itu sudah mendapatkan ruangan, kebetulan itu ada di ruangan COVID yang emergensi, ruangan ICU COVID, otomatis dari GD saya transfer ke ruang ICU COVID gitu kan, di ruang ICU COVID. Nah, ketika proses transfer tersebut, proses transfer di ambulan, ternyata saya mendampingi di dalamnya itu pakai hazmat, ya pakai hazmat. Anda bisa bayangkan yang tebalnya seberapa, panasnya seberapa gitu kan, semuanya luar biasa. Nah, tiba-tiba di ambulan itu, padahal itu jaraknya dekat sekali itu. Itu kayak jaraknya kampus gedung barumu itu ke kantin lah. Ya mungkin ada sidik, ditambah sidik gitu ya. Kampus gedung barumu yang tinggi itu ke kantin gitu ya. Nah, itu pakai ambulan. Ya. Tapi ternyata di tengah perjalanan itu tiba-tiba berhenti dia. Denyutnya apa namanya? Kondisi nadinya itu turun. Nah, akhirnya pasiennya henti jantung di tengah jalan tuh henti jantung. Nah, mau nggak mau saya yang mendampingi di dalam karena harus ada perawat yang ada di dalam, tidaknya sopir ya. Di dalam, saya melakukan ECP itu di dalam ambulan. Saya melakukan ECP di dalam ambulan. Nah, Anda bisa bayangkan saya pakai hazmat, ya, ambulannya kondisi tertutup semua, panasnya luar biasa. Saya RCP di dalam ambulan. Ya, akhirnya sampai ke ruangan. Nah, ini uniknya. Setelah sampai ke ruangan, di depan pintu ruangan, pasien diturunkan. Akhirnya perawat yang di ICU COVID-nya itu turun. Dia membantu RCP, ya, membantu RCP. Dan saya minggir dulu. Kenapa saya minggir? Karena saya muntah-muntah dulu. Ya. Kenapa saya muntah? Saya hipoksia. Tahu hipoksia ya? Jadi saya itu kekurangan oksigen di dalam itu. Dalam kurang oksigen karena tenaga saya terfosil banyak. Kalau RCP, kalian belum pernah ya RCP ya? Belum, Pak. Paling kalau nanti ada latihan pakai pantem ya. Kalau pakai pantem itu RCP-nya kan bukan ke manusia, jadi beratnya berbeda. Kalau RCP ke manusia itu abot, Mbak. Ya, jadi tekanannya itu berat. Anda bisa bayangkan tuh, berat banget, pakai hazmat di dalam ambulan, nggak ada AC, nggak ada apa. Wah, terus kayak gitulah, nggak terbayangkan itu. Pertama kali saya muntah pakai hazmat. Harusnya saya muntah-muntah di luar. Nah, dari masnya perawat yang di ruangan, Pak istirahat dulu gitu. Akhirnya di ruangan sana langsung diintubasi sama dokter dan perawat. Ya, akhirnya pasiennya juga selamat. Ya, selamat. Nah, itu yang saya katakan bahwa dalam proses transportasi kita harus betul-betul memantau, melihat kondisi pasien. Ya, lihat kondisi pasien. Kalau misalnya memang tidak layak transfer, jangan ditransfer harusnya. Tapi karena memang kemarin kondisinya adalah crowded di IGD, IGD-nya banyak sekali pasien, dan kalau nggak ditransfer akan semakin numpuk IGD-nya. Ya, jadi harus kita transfer dengan pendampingan. Ya. Dan ketika pendampingan itu, kita harus mantau betul. Jangan sampai kelewat. Nah, kalau kelewat, tiba-tiba sampai ke ruangan, pasiennya nggak ada. Nah, itu kasihan keluarganya yang menaruh harapan supaya pasiennya selamat. Gitu. Nah, itu hanya cerita aja. Jadi intinya kita harus betul-betul fokus. Ya, kita harus betul-betul fokus. Kalau menjadi perawat belajar, memberikan pelayanan gawat darurat, ya kita berikan pertolongan cepat-cepat, termasuk transportasinya harus kita perhatikan. Oke, slide-nya udah berubah. Udah, Pak. Pak. Nah, ini penanganan prehospital yang lainnya. Penanganan prehospital itu sebenarnya ada dua prinsip, dua tindakan. Ada pertolongan dasar. Pertolongan dasar di sini yang dimaksudkan adalah sebisa mungkin kita melakukan apa gitu kan. Ya, ada 3A, amankan diri, amankan pasien, atau amankan korban, dan amankan lingkungan. Ya, amankan diri berarti kita harus safe gitu kan. Udah amankan korbannya, katakan tadi kalau korbannya di jalan, jangan sampai korbannya itu ketabrak mobil lagi atau ketabrak kendaraan yang lain, ya. Maka harus kita amankan korban. Plus amankan lingkungan sekitar kita amankan. Ya. Nah, kemudian cek responnya. Ya, cek responnya. Oh, ternyata pasiennya nggak respon atau korbannya nggak respon. Oh, ini berarti kondisi gawat gitu kan. Kita harus call. Ya, kita harus mengaktifkan pelayanan terpadunya. Ya, kita telepon tuh. Seperti gambar di sini, ya. Ada yang satu dia telepon. Itu meminta bantuan.
minta bantuan, baik itu ambulan atau petugas kesehatan. Barulah kita melakukan initial assessment. Ya kita kaji, ada kondisi kegawatan dari sana. Oh, ternyata pasiennya itu, habis tertabrak, ada banyak darah di mulutnya, ya darahnya banyak yang gumpal di mulutnya. Ya kita darah gumpalan itu kita keluarkan, atau misalnya di mulutnya kok mengalir deras gumpalan darah, mengalir deras darah. Jadi pasiennya harus kita miringkan, korbannya harus kita miringkan supaya darahnya itu mengalir gitu. Jangan sampai di melumahke. Melumahke itu bahasa Indonesianya apa ya? Terlentangkan, Pak. Oh, ditelentangkan ya. Ditelentangkan. Jadi jangan sampai ditelentangkan. Nanti apa? Darah yang di sini itu akan takutnya aspirasi ke paru. Nah, itu kan memperparah kondisi pasien. Nah, jadi kita miringkan, darahnya bisa keluar. Nah, ketika memiringkan korban, kita harus lihat. Kita harus lihat ada tanda-tanda cedera servikal atau tidak, patah-patah servikal atau enggak ya. Kalau misalnya di sini kok ada jejasnya, di leher ada jejasnya, di dada ada jejasnya, ada bekas benturan di kepala, berarti kita curiga ada fraktur servikal. Ingat ya, kita curiga fraktur servikal. Nah, ketika kita curiga fraktur servikal, kita miringkan korban harus lurus, kepala, leher, dan badannya kita lock roll. Nah, lock roll itu kita miringkan jadi satu itu. Jangan sampai kita hanya memiringkan kepalanya saja. Itu takutnya fraktur servikalnya semakin patah. Paham ya? Paham, Pak. Atau belum kebayang? Ini kan ada fraktur di sini ya. Kalau kita curiga fraktur, ya jangan dimiringkan gini toh gitu. Ininya kan semakin patah. Ya, jadi kalau miringkannya jadi satu, kan lurus, sumbu lurus. Ya, karena kalau servikalnya ini patah, pasien nafasnya bisa langsung berhenti. Ya, karena di sini ada pusat nafasnya juga. Ya, di medula spinalis itu ada yang bagian servikal sama bagian torakal itu ada yang mengatur saraf nafasnya. Ya, jadi hati-hati. Ingat ya, kalau ada curiga fraktur servikal, ya kalau memiringkan harus lateral. Lateral itu ini telentang, lateral satu sumbu semua harus miring. Ya, jangan hanya kepala nih Pak. Nah, untuk tahu ada tanda-tanda fraktur servikal, kalau pastinya kan di ronsen. Tapi kalau di pre-hospital, nggak mau ronsen bagaimana? Atau mau foto pakai kamera selfie, kan nggak bisa. Ya, berarti kita harus ada tanda-tanda curiga fraktur servikal. Yaitu tadi, ada benturan kepala, riwayat benturan, kemudian ada jejas di leher, lecet di leher, ya, kemudian ada jejas atau lecet di dada atau di bahu. Itu silakan curiga. Curiga akan lebih baik daripada tidak mencurigai. Betul nggak? Ya, Pak. curiga pasanganmu selingkuh lebih baik ya daripada tidak mencurigai. Ya, kan? Iya, Pak. Tiba-tiba diambil orang lain kan nyesek nanti. Ya, ya ini just kidding supaya nggak stres. Ya. Oke, itu tindakan yang basic dasar. Kemudian advance-nya apa? Advance-nya misalnya kita berikan cairan infus ya, kita melakukan cricoid tiroidektomi. Kalau misalnya pasiennya itu tidak bisa nafas, ternyata di sini ada ketelan benda yang nggak bisa dikeluarkan, oh di sini coblos nih. Cricoidnya di daerah-daerah leher trakea sini kita coblos supaya udara bisa ngalir. Nah, tetapi yang nyoblos ini nggak semua orang itu mampu. Ya, nggak semua orang mau dan mampu. Mau, keberaniannya ada enggak? Ya, belum tentu saya pun kalau ketemu pasien seperti itu di luar, saya mampu atau mau untuk nyoblos. Ya, karena resikonya juga tinggi ya, resikonya tinggi. Ya, maka itu dilakukan oleh nakes yang memang profesional. Ya, sudah pernah atau mampu dia, berani mampu. Ya, jangan hanya berani toh, tapi sebenarnya nggak mampu ya jangan. Ya. Nah, tindakan advance itu ya itu harus dilakukan oleh betul-betul nakes yang profesional dan dia mempunyai alat yang tersedia. Ya. Oke. Nah, ketika transportasi, jadi udah kita life saving di jalan nih, kita life saving di jalan, kemudian kita transportkan ke rumah sakit terdekat. Nah, selama transportasi saya katakan tadi bahwa pastikan selalu monitor kondisi korban dan harus siap serta mampu memberikan bantuan hidup dasar life savingnya jika terjadi kegawatan mengancam nyawa di ambulan. Dan harapannya di ambulan itu juga vaskesnya atau sarprasnya itu komplit gitu.
varietasnya komplit, ya. Itu ambulan yang ideal seperti itu, karena memang ambulan itu didesain untuk melakukan transportasi pasien, ya. Jadi di sana harus ada sarana prasarana yang memang lengkap. Oke, setnya udah berubah. Sudah. Oke, sekarang kegawatan intrahospital. Tadi pre-hospital, ya. Sekarang intrahospital, ya. Jadi kalau intrahospital itu ada pasien datang ke rumah sakit di unit emergensi, ya, IGD, instalasi gawat darurat, ya. Tetapi ada juga yang di unit lain non IGD, ya. Di unit lain non IGD ini saya katakan tadi dengan mengaktifkan code blue. Jadi tim code blue itu akan datang, akan memberikan tindakan sana di ruangan, ya. Dan tim code blue itu juga mereka harus cepat gitu, ya. Kalau bisa lari-lari gitu kan, jangan hanya jalan timik sampai sana pasiennya sudah meninggal, ya. Jadi tim code blue itu memang sudah dipilih. Nah, ini di IGD. Ya, kalau kita bicara IGD, itu unit pelayanan di rumah sakit yang memberi penanganan awal, ya, memberikan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera yang membutuhkan perawatan gawat darurat. Ya, jadi pintu pertama, ya, pintu pertama di rumah sakit itu, ya, kalau pasien gawat darurat pintu pertamanya di IGD. Pasien rujukan dari rumah sakit lain, pintu pertamanya juga di IGD. Baru dilakukan tindakan, kemudian distabilkan, bawa ke ruangan. Ya, kalau dia masih kritis, ya, paling nggak hemodinamik sudah lumayan stabil, pindahkan ke ICU. Ya, kalau nggak kritis, ya pindahkan ke unit bangsal yang lain. Ya. Nah, saking banyaknya pasien yang datang ini, ya, maka di IGD itu membutuhkan sistem yang tadi Anda sebutkan adalah sistem trias. Ya, membutuhkan sistem trias. Di mana dia akan dipilah, ya, akan dipilah mana yang didahulukan, ya, mana yang bisa di agak nanti gitu, ya, agak nanti tindakannya. Nah, ini tujuan pelayanan di GD untuk Australian College for Emergency Medicine, ya, itu menerima pasien. Ya, tujuan lain jadi menerima pasien, pasien kita terima, kemudian kita trias, ya, kita labeling dia masuk kemana. Nah, setelah kita trias, oh masuk di level 1 misalnya, ya kita stabilkan dan memberikan pelayanan termasuk resusitasi. Ya, level 1. Setelah resusitasi stabil, baru kita pindah ke ICU atau pindah ke pasal yang lain. Kalau dia membutuhkan operasi 11 itu berarti telepon IBS bisa untuk situ, kalau bisa berangkat. Misalnya, ya, ada tindakan operasi. Oke, itu tujuan pelayanan di GD. Nah, ini prinsip pelayanan di GD. Slide-nya nampak, ya? Pak nampak. Nah, prinsip pelayanan di unit emergensi itu mampu melakukan pemeriksaan awal, ya, initial assessment kasus emergensi, dan bisa melakukan resusitasi serta stabilisasi. Ini yang katakan, ya, kita kaji awal initial assessment, ya, initial assessment itu kan cepat, ya, ada primary survey, ya, primary survey kalau di unit itu di emergensi itu, ya, di unit GD itu RW breathing sirkulasi, ya, disability, kita cek semua RW-nya clear nggak? Oh, RW-nya nggak clear misalnya. RW-nya ada sumbatan, ada sekretnya. Nah, berarti langsung suction. Langsung disedot gitu kan. Nah, kemudian RW clear, turun ke breathing-nya. Breathing-nya sesek. Nah, masih sesek. Kasih oksigen. Ya, masker, pakai masker atau pakai pasal kanul misalnya. Ya. Nah, setelah semua tindakan sudah, pasiennya sudah stabil, ya kita monitor. Kalau di GD kan ada alat bedside monitor, ya. Ada alat monitor kayak TV itu untuk memantau tekanan darahnya, untuk memantau heart rate-nya, RR-nya, suhunya, saturasi oksigennya. Jadi parameter vital sign ini kita pantau lewat bedside monitor. Itu di GD. Ya, kalau ada penurunan atau ada kenaikan seperti itu kan bisa jadi warning, alarm akan berbunyi. Jadi kita akan melakukan tindakan untuk itu. Ya, maka di GD itu tetap akan kita pantau stabilisasinya.
Kalau sudah stabil, ruangan ready, ruangan siap, ya kita pindah ke ruangan. Ya, karena di IGD itu sebisa mungkin pasien di IGD itu maksimal 6 jam. Ya, jadi pasien datang ke IGD setelah dilakukan tindakan itu maksimal 6 jam. Ya, setelah itu harapannya sudah bisa dikirim ke ruangan atau ICU atau ruangan yang lain. Tetapi terkadang ada juga yang terkendala lebih dari 6 jam. Ya, karena saya katakan tadi bahwa pelayanan di emergensi itu melibatkan berbagai lintas sektor, lintas profesi. Ya, misalnya pasiennya itu difoto torak, tapi ternyata fotonya hasil analisisnya itu belum jadi. Jadi kita nunggu itu. Ya, pasien di GD kita ambil darahnya, kita labkan, ternyata hasil labnya juga belum jadi. Bisa saja kita nunggu itu. Ya, jadi mungkin bisa sampai lebih dari 6 jam. Tetapi saya katakan idealnya itu maksimal di GD itu 6 jam. Ya. Nah, pelayanan di GD itu 24 jam. Ya. Jadi kalau di berita-berita dulu itu pas COVID tinggi-tingginya ada IGD yang tulisannya IGD mohon maaf tutup untuk sementara waktu gitu. Ya jangan. IGD itu pelayanan 24 jam. Ya mau nggak mau pasiennya banyak atau nggak banyak itu resiko kita. Ya harus kita terima. Ya, jadi pelayanan 24 jam. Jangan ditutup ya. Jangan ditutup. 24 jam. Itu udah tanggung jawab dari kita, perawat-perawat ya. Jadi kita melayani 24 jam. Pasien datang pas ada shift malam misalnya, ada pas ngantuk-ngantuk jam 2 atau jam 1, pasien datang selek. Ya itu harus terima. Harus dilakukan resusitasi. Ya, jadi 24 jam pasien datang. Nah, pasien gawat darurat harus dilayani maksimal 5 menit setelah datang di GD. Ya, maksimal 5 menit setelah datang di GD. Kalau bisa, tapi kurang dari 2 menit sudah dilakukan resusitasi. Ya. Nah, ini respon time. Ya, istilah respon time itu waktu tanggap kita melakukan pertolongan di GD itu, ya, semakin cepat kita tolong itu akan memberikan hasil yang baik. Ya. Jadi respon time ini merupakan indikator hasil dan mutu dari pelayanan di unit emergency. Ya, pasien datang nih, ya kita lihat dari D, respon time-nya lambat, ya 15 menit baru kita tangani, bro kalian baru ngapain gitu misalnya, 15 menit baru tangani, ya pastilah hasil yang terjadi atau pasien kondisinya jelek misalnya, hasil yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita karena kita terlambat menangani. Nah akhirnya apa? Keluarga akan kecewa. Ya, keluarga akan kecewa. Nah, inilah akan memberikan mutu pelayanan yang kurang baik. Ya, jadi respon time di unit emergensi itu sangat diperhatikan. Waktu tanggapnya itu. Ya. Nah, respon time itu apa? Tadi saya katakan respon time itu waktu tanggap ya. Jadi waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan pertolongan yang sesuai dengan pegawai daruratan penyakitnya sejak masuk IGD. Jadi pasien datang di pintu IGD, jeda, ditrias, dilakukan tindakan, ya itulah waktu tanggap. Jangan sampai pasien datang jeda di IGD, nah kemudian 10 menit, 15 menit, 20 menit baru dilakukan tindakan. Nah itu sebenarnya responnya memanjang. Nah, itu tidak bagus. Ya, idealnya itu respon time itu maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit. Pasien sejak datang ke unit IGD. Jadi ini sharing buat kalian nanti ketika kalian ternyata bekerjanya di IGD ya. Kalau ada pasien misalnya kalian tidak melayani pasien yang emergensi, kalau ada pasien yang misalnya entah itu hijau atau kuning, ya segera ditanggapi. Ya, segera ditanggapi. Supaya respon time-nya tetap bagus. Ya. Kalau respon time bagus, dari pihak keluarga itu puas, ya, mutu pelayanannya akan bagus. Ya. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan IGD di rumah sakit kalian itu akan terjaga baik. Nah, itulah respon time. Ya. Nah, yang mempengaruhi respon time itu apa aja? Yang pertama adalah karakteristik pasien. Ya, bisa saja pasiennya itu dengan tingkat keparahan yang tinggi, ya, tinggi. Jadi
respon time yang digunakan juga misalnya bisa memanjang, atau pasiennya itu, mohon maaf ya, kadang ada pasien dengan karakteristik ya rewel ya, pasiennya itu banyak bicara dulu ya, banyak bicara dulu, keluarganya itu curhat dulu, itu ada kita temukan ada. Nah itu akan memundurkan ya, memundurkan respon time kita. Kemudian petugas, nah ini petugas yang dia nggak cekatan ya, petugas yang dia misalnya belum belum pernah terpapar dengan kondisi emergensi, itu akan mempengaruhi respon time. Ya. Kemudian kemampuan trias, nah ini saya katakan trias itu penting ya, dia harus betul-betul mampu. Kalau triasnya salah, ya otomatis respon time itu juga ikut pengaruh. Ya. Kemudian kelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas itu mempengaruhi respon time juga. Jadi banyak respon time itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Tapi paling sering terkadang adalah ya kita sadari ya petugas, bahkan diri kita sendiri terkadang capek misalnya, capek melayani pasien, oh tiba-tiba ada pasien datang lagi, nah kita nggak segera tangani, nah kadang seperti itu. Tapi sebisa mungkin tetap harus kita layani dengan respon time yang baik. Nah ini trias tadi ya, itu proses khusus memilah pasien ya berdasarkan beratnya cedera ya atau beratnya penyakit untuk menentukan jenis penanganan dan intervensi gawat darurat. Ya, trias itu labeling, ya labeling. Nanti Anda di rumah sakit masuk di GD, nanti di sana ada yang warna hijau, warna kuning, warna merah, warna hitam dan sebagainya. Ya, bahkan ada di lantainya itu ada jalurnya, jalur merah, jalur kuning, jalur hijau. Ya. Nah, kalau perawat trias atau yang dia jaga di trias, ingat ya, yang jaga di trias itu tugasnya merias tok. Jangan sampai kalian juga itu melakukan tindakan. Itu tindakan urusannya adalah bagian dalam. Ya, bagian dalam itu. Misalnya ada trias nih, melakukan trias. Sudah ketemu label, oh ini masukkan merah, masuknya merah. Nah, di sana yang jaga di label merah itu ada sendiri. Nanti akan melakukan tindakan resusitasi. Ya. Nanti kalau kalian ikut melakukan tindakan, ya siapa yang harus merias pasien-pasien selanjutnya? Logikanya seperti itu kan. Kalau pasiennya banyak, pasiennya banyak. Dan ada pasien satu sudah ada trias nih, pasien satu sudah ada trias masuk merah, masuk merah. Nah, ternyata Anda ikut melakukan trias di sana. Nah, pasien yang lainnya yang tadi ada banyak itu siapa yang melakukan trias? Nah itu nggak bisa kan? Jadi tetap trias itu dia sebisa mungkin tidak melakukan tindakan atau intervensi. Trias hanya trias itu. Setelah itu yang melakukan intervensi atau tindakan ya perawat yang memang berjaga di label masing-masing. Ya, kuning atau dia di ruang bedah, di bedah ya bedah yang melakukan. Ya. Nah, ini menetapkan prioritas pasien mana yang akan didahulukan dengan teknik atau metode trias yang disepakati rumah sakit. Saya katakan metode trias itu banyak, ya. Ada emergency severity index (ESI), emergency severity index. Ada Canadian trias, ya. Ada Australian trias scale, ya. Ada ATS itu. Ada banyak. Nanti kalian silakan belajar. Itu parameternya berbeda-beda. Tetapi yang jelas di sana tetap melihat hemodinamik, melihat vital sign, tekanan darah, saturasi, heart rate, RR itu tetap dilihat. Ya, cuma tekniknya memang ada parameter yang lain yang dilihat. Ya. Kalau di ESI itu salah satunya ada nyeri juga dilihat. Ya, ada nyeri juga dilihat. Nah ini perawat trias harus terlatih, jelas ya, perawat trias harus terlatih. Bukan perawat yang memang baru gitu, karena tugasnya berat, tanggung jawabnya berat. Nah ini triase tadi ya, ini triase secara sederhana ya. Sederhana. Nah ini ada tulisan seperti ini, mohon sabar menunggu ya. Kami mengutamakan pelayanan gawat dan darurat, bukan berdasarkan yang datang lebih dahulu. Ya, ada slogan seperti itu karena memang betul ya. Di GD itu bukan berdasarkan antrian datang, tetapi berdasarkan kasusnya, emergency kasusnya. Gitu. Nah ini konsep trias atau triase alur nih ya. Ini saya ambil di Google ya. Ada beberapa rumah sakit yang menggunakan seperti ini. Ya, ini pintu utama masuk, kan pintu utama masuk. Ini ada ruang trias misalnya. Nah kalau merah nanti dia masuk ke ruang ini, kan tirai 1, tirai 2, atau ini ruang resusitasi, ya masuk ke sana. Kalau kuning masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi petugas trias ketika dia mendorong korban atau mendorong pasien ke dalam, itu nggak bingung.
karena sudah ada tanda-tandanya. Ya, ada rumah sakit yang sudah pakai seperti ini bagus. Nah, ini urutannya ya. Pasien datang, ya, kita lakukan trias, ya, sesuai modelnya, sesuai yang kita gunakan. Ada bangkunya, ya. Kemudian kita tentukan dia label merah atau kuning, hijau, hitam. Ya, kita berikan ke apa namanya, tirai-tirai yang sudah sesuai labelnya. Nah, ini saya katakan tadi triase di IGD itu berbeda dengan triase di bencana. Ya, ini tolong diperhatikan ya. Jadi di IGD itu pasien gawat darurat dengan kemungkinan hidup yang kecil itu tetap harus ditolong. Tetap harus ditolong. Itu di IGD. Pasien gawat darurat dengan kemungkinan hidup yang kecil, misalnya kemungkinan hidup cuma 20%, ya, itu tetap harus ditolong. Berbeda halnya dengan triase bencana massal di lapangan, ya, bencana massal di lapangan. Kenapa berbeda? Kalau di GD sarana prasarana lengkap. Tapi kalau di bencana massal, di bencana dengan korban massal di lapangan, mungkin sarana prasarana terbatas. Dengan jumlah penolong juga terbatas. Ya. Maka di triase bencana itu pasien gawat darurat, triase bencana korban massal ya, pasien gawat darurat dengan kemungkinan hidup kecil itu tidak menjadi prioritas utama. Ya, tidak menjadi prioritas utama. Paham ya? Pasiennya kentak-kentik, korbannya masih banyak. Ya, ini 10% akan hidup. Yang lainnya itu masih ada 50% itu hidup, 60% itu hidup. Ya, kita pilih yang lainnya dulu. Karena pasiennya masih banyak loh ya, korbannya masih banyak ya. Saya katakan trias bencana dengan korban massal ditambah penolongnya sedikit. Itu triasnya yang diutamakan adalah yang kemungkinan hidupnya masih banyak. Kemungkinan hidup yang kecil kita tidak menjadi prioritas utama. Itulah bedanya dengan triase IGD. Kalau IGD sarana prasarana lengkap, ya, SDM-nya ada, petugasnya ada, kemungkinan hidup sekecil apapun tetap harus ditolong. Ya, itu di IGD. Jadi tolong dipahami ya. Jadi nanti ketika terjadi bencana, korban massal banyak banget korbannya, nah pasiennya itu kentak-kentik, ada fokusnya ke sana. Belum tentu ada 2 menit, 3 menit, atau bahkan sampai setengah jam kentak-kentiknya itu akan stabil, belum tentu. Nah, ketika ada fokusnya ke sana, korban yang lainnya yang tadinya masih 50% bisa jadi turun jadi 10% semua. Paham ya? Jadi Anda fokus ke satu yang tadi kemungkinan hidupnya kecil, tetapi akhirnya mengorbankan yang lainnya yang harusnya bisa safe tadi. Nah, itu di bencana. Nah, ini kompetensi harus dimiliki oleh perawat garda ya. Yang jelas Anda bisa BHD, bantuan hidup dasar, ya, RCP, resusitasi jantung paru, memberikan bantuan nafas, itu harus bisa. Ya, membuka jalan nafas itu harus bisa. Nah, kemudian memahami trias. Ya, jadi perlahan-lahan kita belajar bagaimana melakukan trias itu. Memberikan asuhan perawatan pasien bedah dengan keemergensian bedah. Ya, oh pasiennya robek, darahnya banyak, ya darahnya banyak. Ya kita hentikan pendarahannya. Kalau digigit berarti kita jahit dulu. Kita jahit, ya kemudian kalau dia ada faktor kita bidet. Ya, kalau misalnya di luar di bencana misalnya, kalau ada robek seperti itu, ya kita hentikan pendarahannya dengan balut tekan. Ya, balut tekan supaya tidak terjadi shock, tidak jadi kekurangan cairan darah ya. Kemudian Anda juga bisa memberikan asuhan perawatan pasien bedah dengan kondisi emergensi atau pasien jantung dengan kondisi emergensi, pasien serangan jantung ya atau pasien henti jantung. Nah, ini beberapa pelatihan pendukung untuk emergensi. Ada BTNCLS. Setahu saya nanti ketika Anda mau lulus biasanya ada pelatihan BTNCLS karena syarat pendaftaran rumah sakit itu biasanya minimal harus punya sertifikat BTNCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support. Kalau ACLS, Advanced Cardiac Life Support, Advanced Trauma Care Nursing, ya, kardiologi dasar itu tambahan aja. Tetapi ini untuk keperawatan. Ya. Cuman BTNCLS itu yang dasar yang harus memang kalian miliki.
sebelum ke rumah sakit. Biasanya seperti itu, rumah sakit akan meminta. Ya. Oke, selesai. Mungkin ada yang didiskusikan. Monggo kalau ada pertanyaan kaitannya dengan pelayanan perawatan gawat darurat. Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Berarti untuk perawat triase itu tidak hanya menentukan berarti ya Pak, tapi juga melakukan tidak melakukan tindakan ya Pak, atau Ya, sebisa melakukan. Tadi mungkin. kan Bapak Ya. mengatakan kalau Teruskan. tadi kan mengatakan kalau harus mengenai asuhan keperawatan bedah. Yaitu kalau misalkan pasiennya pendarahan, itu yang perawat triase tetap menghentikan pendarahan atau hanya menentukan triasenya saja? Ya. Jadi gini, kalau di unit emergency saya katakan di sana idealnya itu ada perawat triase, ada dokter trias. Ya, pasien datang misalnya bedah nih, patah tulang femur misalnya, ada pendarahan open, frakturnya open ya, patah terbuka, pendarahannya banyak. Ya kita berarti sudah bisa triase ini sudah bisa mengira-ngira, ya sudah bisa mengira-ngira ini masuk ke merah atau masuk kuning. Dan ini jelas kalau pasiennya fraktur femur, pendarahannya banyak, ya kita resusitasi kan, kita masukkan ke merah. Paham ya? Ke merahnya kita masukkan ke merah bedah. Kita masukkan kamar bedah. Maksudnya kamar bedahnya IGD ya, bukan kamar bedah operasi ya. Kamar bedahnya IGD. Nah, sampai ke kamar bedah IGD. Nanti di sana ada perawat yang akan menangani, bukan tim triasnya. Oh, Jadi baik, tim Pak. triasnya itu Berarti hanya memilah, kemudian mentransfer sampai ke titik-titik sesuai labelnya. Kalau dia bedah, berarti masukkan ke ruangan bedah. Kan ada di GD itu kan ada ruang bedah, ruang non bedah, ruang kebidanan, terus ruang anak, ruang isolasi. Kalau sekarang ada ruang isolasi COVID dan ruang trias. Nah itu ada labelnya. Jelas ya. Kalau bedah berarti masukkan jelas ke ruang bedah. Nanti akan ditangani. Pak. Berarti tadi kan ada kriteria untuk perawat gadar itu kan harus menguasai, itu cuma menguasai aja, maksudnya untuk menentukan saja, Pak. Menguasai apa? Yang menguasai itu loh, Pak, asuhan keperawatan bedah gitu. Ya. Tadi kan Jadi di gini, slide sebelum terakhir itu. perawat dadar itu satu, perawat darurat atau GD itu satu, dia paham trias, dia mampu melakukan trias, tetapi juga mampu melakukan tindakan emergensian, baik kasus non-bedah, kasus jantung dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus bisa. Trias, dia harus bisa trias juga. Tetapi ketika nanti di rolling itu dipindah. Jadi petugas trias itu dia nggak hanya bertugas di trias terus, ya kan? Nanti bulan berikutnya dia akan pindah ke IGD dalam misalnya. Berarti yang tadinya trias, dia IGD dalam juga harus bisa melakukan asuhan perawatan bedah emergensi, non bedah emergensi. Ya, yang tadinya dia di non bedah emergensi atau bedah emergensi itu harus bisa kalau dipindah ke trias, dia juga harus mampu untuk melakukan trias. Jadi semua perawat IGD itu harus mampu itu semua. Tidak berarti perawat trias itu di trias terus enggak. Ya, pasti akan rolling gantian. Mudeng ya? Oh, iya, Pak. Paham, Pak. Jadi kompetensinya itu ya Pak, semua harus dikuasai. maaf untuk iya, Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, untuk misalkan nanti kita suaranya ditempatkan di putus-putus ya. triase itu lama ya Pak Undi itu triasenya? Kenapa? Halo Pak, Ya, apakah sudah jelas Pak? ya. Saya izin bertanya lagi Pak. Itu Oke. tuh kalau misalkan perawat triase menentukan triase pasien itu diberi waktu berapa menit ya Pak? Waktunya. Iya. Kalau waktunya secepat mungkin ya. Cepat mungkin. Ya, paling nggak ya 2 menit lah, 2 menit atau istilahnya ya secepat mungkin lah. Kalau patokannya itu hitungan beberapa menit sudah harus ada keputusan ini masuk label. Kan harus cepat ya labeling ya.
pasien datang, kita tensi bla 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 bla. Karena tensi itu kan nggak makan waktu lama kan. Tensi kemudian harus kita lihat, kemudian ada sumbatan jalan nafas atau enggak. Oh ternyata kok ada sumbatan jalan nafas, langsung masukkan ke label merah. Mereka akan melakukan resusitasi yang merah. Ya, atau misalnya di awal tuh perawat trias itu sudah menerima pasien, ya, kemudian dilihat secara sepintas, oh ini pasiennya kok nggak ada nafasnya, nggak ada jantungnya gitu kan, nggak ada nafasnya itu dari retraksi dadanya nggak kelihatan ada nafasnya gitu kan, langsung aja masukkan merah. Nanti tensi dan sebagainya itu nanti di label merah. Jadi kita perawatnya langsung aja masukkan ke merah supaya segera ditangani gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya itu kondisinya masih sadar ya, masih sadar tapi mungkin dia ngeluh nyeri dada dan sebagainya, itu boleh aja ada tensi. Ada tensi dulu, kemudian baru masukkan label kuning. Paham ya? Atau Anda masukkan label kuning dulu juga boleh, nanti tensinya sambil yang perawat di label kuning melakukan tindakan, itu juga nggak apa-apa. Intinya sebisa mungkin harus cepat untuk mentransfer pasien ke label sesuai dengan keputusannya. Itu Mbak Ayu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain yang didiskusikan? Ada selain Mbak Ayu? Monggo. Sudah jelas atau mumet? Insya Allah jelas, Insya Pak. Allah jelas, Insya Allah Pak. jelas. Pak. Kalau jelas ya. Oke, kalau memang sudah jelas, ya untuk pertemuan kedua nanti saya komunikasi dengan si Pen ya, karena memang karena saya shift ya waktunya masih cari waktu. Nanti kalau sudah ada waktu saya kabari si Pen ya. Itu kalau udah ada Baik, Pak. pertanyaan, kalau ada pertanyaan, terima kasih ya. Terima kasih, monggo silakan dilanjutkan aktivitasnya. Yang mau mandi silakan mandi ya. Masih ada yang belum mandi ya. Kalau yang mau makan silakan makan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.